hey kamu itu tokoh loh. Ya. Yang menyampaikan itu tokoh, ada yang ketua partai, ada yang tokoh masyarakat lah, orang wanita terhormat apa. Jangan bohongi diri lah, maksud aku tuh gitu. Ini saatnya kita tuh tidak bohong diri dah hal-hal gini. Ini menyangkut masa depan negara loh. Ya asalnya pelawak seperti yang apa di Zelensky. Oh, Zelensky ya sudah lah memang awalnya begitu. Gitu. Ya. Tanpa dia harus mendegradasi. Bahkan mungkin kalau dia debat mungkin lebih berbobot, tidak mengeluarkan lawak-lawakannya gitu kan. Kalau semalam pelawak juga malu itu. Malu lah, garing soalnya. Ini wakil Anak yang kritis sama anak nu nyinyir jeung tengil teh ya tabi Baur. enggak, iya jadi nggak jelas. kritis tengil itu jadi nggak jelas. Nah itu yang bahaya buat saya. Sebetulnya memang ada pembatasnya. Pembatasnya itu adab dan etika. Itu kan Betul. Hey, bertemu kembali di podcast Bargama bersama saya Ismail, Alof, Bang Alof, Teumi. Bu Ibu sama Abah, Ya Jai. Jai. Ya. Ngobrol apa kita hari ini, Bang? iya nih. Yang lagi seru lah, yang lagi seru. Yang lagi seru. Yang lagi seru mah kemarin. Ya. Hari ini. Tadi malam yang seru tuh. Bang, teh ini pahit. Tapi jika engkau bisa menikmatinya Dengan baik. Nah itulah. Tapi tidak sepahit pembicaraan tadi malam. Kita obrolkan masalah bagaimana asam sulfat yang tadinya asam menjadi pahit. Iya, gimana nih ya? Tapi Semalam itu? ngeri banget. Aduh, bukannya Ini gimana ya? Kalau menurut saya topik semalam itu tidak tergali, Ya. ya kan? Bahkan kalau saya tangkap mau apapun yang mereka bicarakan, sebenarnya kan masalahnya yang sudah diuraikan oleh Pak Mahfud. Masalah hukum, konsistensi aparat, Ya. itu aja. Bagaimana kita menegakkan hukum itu aja. Banyak persoalan bakal selesai. Cuman junjungannya ngomong gini. Wah hebat sekali Mas Gibran. Sudah membicarakan ekonomi dengan baik. Anjir. Ikro anjir. Sementara permasalahan semalam itu bukan permasalahan ekonomi. Jadi aku lihat Gibran itu roh-ruhnya berdebatnya orang menang. Jadi bukan bagaimana masyarakat melihat cara berpikir dia, Ya. cara dia memecahkan masalah, cara dia naik level menjadi kelas bukan wali kota tapi cawapres. Ya. Bagaimana dia mengkomunikasikan apa yang dia sampaikan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah gitu. Nah itu nggak ada. Jadi niat dia tuh seperti menang gitu, menang kalah lah dalam debat gitu kan. Padahal masyarakat nggak butuh menang kalah Ya, sebetulnya. Dan Udah cerdas. menyedihkan sekali. Maksud gua tuh gini, itu forum sekelas cawapres, Calon pemimpin. calon Nasional. pemimpin negara, nasional dan Iya. negara. Dan ini pasti tidak hanya diliput oleh media Indonesia aja, Media asing. media asing, pasti media asing. Dengan kondisi pola debat yang seperti itu, jangan sampai kita dianggap receh gitu loh jadinya tuh. Kalau Gusmus pernah bilang Republik Rasa Kerajaan, Nah. semalam teh Republik Rasa Dagelan. Jadi kayak Sri Mulat gitu. Iya, ini Kesel ngeliat. Tapi Sri Mulat mah lucu. Iya, makanya seharusnya kemarin yang apa berdebat itu ya mestinya para komedian aja lah. Ya, biar udah sekalian cukup. kita terhibur. Sama Gibran. Yang saya sayangkan satu, Komedi. Ya. Cawapres 02 Pak Gibran ini itu tidak menghargai arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Yaitu ketika debat ketiga kan Pak Jokowi memberikan kritik supaya debat itu mengedukasi masyarakat berkualitas. Berkualitas. Coba kemarin kita menunggu, saya menunggu nih. Yang paling sekarang heboh kan tentang greenflation. Ya. Ya. Ini mungkin karena saya yang kurang bergaul, kurang update gitu. Saya juga nggak begitu tahu kan. Makanya saya berharap nih dari acara debat ini saya jadi paham apa itu greenflation. Ya. Nggak paham juga, saya. Mungkin IQ saya nggak nyampe ya. Aku cek gitu ya di googling apa sih greenflation, sama nggak dapet ruhnya tuh nggak nangkap. Jadi ibarat Sri Mulat yang apa Pak Timbul yang sikilku mana ya tadi kok di sini gitu loh. Padahal dia udah hitung gitu loh. Gue bilang ampun ini jadi
Aku suka mengibaratkan gini loh Bang, yang semalam juga aku bilang, ini tuh mau launching grup band Rolling Stone gitu ya. Tapi yang muncul The Beatles. Tapi lagunya Rolling Stone juga gitu. Ini gimana sih ini? Konyol anjir gue bilang. Jangan-jangan dia juga nggak tahu Greenflation itu apa kan? Iya. Kalau saya tangkap malah dia tuh kayak jump to conclusion. Jadi dia nanya, bagaimana Biar Bapak si Pak Mahfud balik Iya. nanya ke dia gitu. bagaimana cara Bapak menghandle greenflation? Nah, lalu kan oleh moderator itu kan ditegur dulu kan. Itu ada terminologi yang harus kamu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan Iya. greenflation itu? Tapi dia jawabnya apa? Rompi Ya, terus kuning. Bukan, setelah itu. Setelah Setelah itu. itu rompi kuning. Rompi Nah, kuning. jadi ujuk-ujuk mestinya ketika Pak Mahfud setelah memberikan sanggahan atau jawaban, kan mestinya ditimpa lagi dong. Greenflation begini, mengingat kejadian di Prancis ada rompi kuning. Ya. Tapi di situ tidak tergambar greenflation teh naon. Ya. Jadi langsung. Jadi greenflation ini contoh yang paling simpel, rompi kuning. Naon rompi kuning? Tukang sampah. Tukang Rompi sampah. oranye saya Rompi tahu oranye. membersihkan. Dibawa ke KPK. Terangkeun oge nya rompi kuning teh naon, Iya, peristiwa makanya. apa tentang Jadi mungkin dia sudah di brief ya, dapat pangkalnya, dapat ujungnya, Iya. prosesnya nggak dapet. Iya. Nah itu kan makanya di proses MK juga jadi nggak dapet. Itu loh, langsung Jadi jump to conclusion. serba nggak tuntas ya. Gue perhatiin Twitter hari ini. Ya. Pertama kata-kata tolol Ya. dan menggambarkan tentang sosok cawapres nomor 2 ini. Oh gitu. Songong. Songong Ya. masuk. Jadi apa namanya yang trending topiknya Iya, lah. topik. Ya, Hashtagnya. dan ya sayangnya teh figur-figur influencer yang di mereka ini kan udah jelas ya, apalagi sih yang mau di ini masih coba belokin, kalau bahasa kitanya itu menegakkan benang basah tuh. Ya, ya, ya. Seperti itu. Ya ada feel mengecewakan lah di part yang itu ya. Harusnya kalau emang nggak bener, itu permasalahannya kan di etika semalam. Yang jadi tren topik. Oh iya, Tren topiknya itu di etika. Ketika dia berlaku seperti itu terhadap seorang guru bangsa. Ya. Terlepas ini dia di 0 berapa atau di Iya. di Terlepas itu 01 atau 03 ya. Ini kan cara bertingkah, cara berperilaku terhadap orang yang lebih tua. Ya, setuju. Nah, mengecewakan ketika orang coba untuk menegakkan benang basah ini gitu loh. Tapi menurut aku itu ada apa namanya, ada hal yang memang dia anut gitu. Ketika junjungannya mengatakan etik ndasmu itu, Ya, ya dia juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi memang seolah-olah etik ndasmu itu dipakai juga oleh dia, bahwa dia juga tidak beretika. Nir etika kata aku. etika. Benar. Nir etika ya, nggak punya etika gitu. Padahal aku nih orang yang ngajar gitu ya. Selalu ketika aku mengibaratkan aku dulu deh, pengalaman aku. Ketika aku mau ketemu dosen aku, waktu itu belum ada zaman WhatsApp, bagaimana gitu. Aku pakai telepon rumah, ditanya mau janjian begini-begini. Ada adab, sopan santun. Ketika sudah musim HP, aku membuat peraturan itu buat mahasiswaku. Aku bilang, hargailah dosenmu, berbuatlah janjian dan kata-kata yang baik begini. Karena saya tidak sekedar memberikan materi, tapi saya juga mendidik mereka supaya bermoral baik, Iya, gitu. iya. Supaya mereka beretika gitu. Makanya penting kiranya perlu mata kuliah etika, itu penting gitu loh. Bukan sekedar pandai berargumentasi, tapi tanpa menggunakan Benar, Bang. etik dan logik yang benar gitu. Nah itulah terjadi semalam gitu. Nah, yang mengecewakan lagi apa? Beberapa dari tokoh bangsa ini emang notabene pendukung ya, Ya. pendukung 02. Tapi ini mereka tokoh-tokoh loh. Ya. Mengatakan bahwasanya wah, paslon 02, cawapres 02 kemarin berdebatnya baik. Bisa menyampaikan materi dengan benar dan apa segala macam. Hei, kamu itu tokoh loh. Ya. Yang menyampaikan itu tokoh, ada yang ketua partai, ada yang tokoh masyarakat lah, orang wanita terhormat apa. Jangan bohongi diri lah, maksud aku tuh gitu. Ini saatnya kita tuh tidak bohong diri dan hal-hal gini. Ini menyangkut masa depan negara loh. Ya, ini paling gampang lah begini deh. Jika anakmu memperlakukan dirimu seperti itu, Ya, apakah engkau bangga? Ya. Tuh, sederhana aja. Ya. Gitu loh. Jadi cara kita bersikap kepada orang tua, lagi pula kan ini lebih senior ya. ya. Ya.
kepada yang lebih tua, bahkan kita kepada yang lebih muda pun. Makanya di situ disebut Pak Gibran, Mas Gibran. Ya. Waktu di sana Mas Wali. Padahal dia lebih muda. Ya. Tapi kita tahu dia sedang berada di posisi yang perlu mendapat respect. Yes. Ya. Etika kita kan harus begitu. Talking about Ya kan? respect bener. Kita itu harus punya respect Betul, gitu loh. betul. Kepada siapapun, bahkan kepada yang muda pun, Ya. kadang-kadang kita kepada anak juga seperti itu kan. Ya. Nah, kalau saya ini kan berasal dari Sumatera Utara, dari Batak. Orang di Batak itu jauh lebih takut disebut tidak beradat daripada tidak beragama. Ya. Betul. Karena yang dulu kita punya pertama kali adat. Adab. Dan cilakanya kan kemarin kontradiktif. Ngomongin desa adat, komunitas adat, hutan adat. Hutan adat. Yang mereka pikirkan itu hanya materinya saja. Dan data salah lagi. Ya, padahal kan yang disebut adat itu mereka terbentuk karena sesuatu. Ya. Ada value yang mereka punya. Kan masyarakat itu berbagai macam kan. Ya. Nah, ini aja jadi antara kata dengan filosofi nggak Nggak nyambung. Ya. Ya. Yang kedua yang lebih gawat lagi, seperti tadi kan dibilang, ini pasti diliput di luar negeri. Menurut saya apa yang kemarin dilakukan, apa yang terjadi di panggung debat itu sudah mendegradasi apa yang disebut dengan posisi wakil presiden. Yes. Masa kita punya wakil presiden nanti ya dengan gaya yang seperti itu? Kita mau ya kalau memang asalnya pelawak seperti yang apa di Zelensky. Zelensky ya sudah lah memang awalnya begitu. Gitu. Ya. Tanpa dia harus mendegradasi. Bahkan mungkin kalau dia debat mungkin lebih Ya. berbobot, tidak mengeluarkan lawak-lawakannya gitu kan. Kalau semalam pelawak juga malu itu. Malu lah, garing soalnya. Ini wakil presiden loh dari sebuah bangsa yang besar, ya kan, yang kita sedang hendak menjadi bangsa maju, lalu perilaku dari calon wakil presiden itu seolah mendegradasi. Ya. Dan gue ada ketakutan gini, ada fireback nanti. Dia menyatakan dirinya wakil dari kaum milenial sekarang. Iya. Kita bisa bilang apa begini kaum milenial itu sikapnya? Begitu tidak terdidiknya kaum milenial Ya, Indonesia kalau seperti gitu itu. kalau melihat seperti itu gitu kan? Karena aku pernah dibilang gini, Bang. Sehebat apapun kamu, secerdas apapun kamu, kan? Kata-kata orang tua ya, secerdas apapun kamu, seganteng apapun kamu, secantik apapun kamu, kalau seandainya adab tidak ada, etika tidak ada, attitude tidak ada, kalinya nol kata dia. Itu nggak ada gunanya. Oh iya. Ketakutan kita itu sandangan akan ini milenialnya, bahwasanya ini wakil milenial. Jangan sampai ini jadi fairback. Milenial kita menganggap ini wah ini biasa saja yang seperti ini. Kalau saya sih yang paling saya takutkan adalah bagaimana sebuah debat itu bukan tidak melihat alur berpikir dia, tapi bagaimana dia biar kelihatan pintar, dan itu sudah terjadi loh di SMA yang saya rasakan. Ada lomba debat, bagaimana kita menjatuhkan lawan gitu, bukan mengedukasi masyarakat. Jadi debat semalam itu sangat tidak mengedukasi kaum milenial, masyarakat. Yang penting gua gaya dengan bahasa yang gaya. Dan tidak Dia kaya juga. Dan dia seolah-olah pinter gitu. Ya. Nah, satu kesalahan pendidikan, mungkin kesalahan pendidikan kita adalah bahwa kita harus kelihatan pintar, Ya. bukan kita kelihatan sopan dan berpikir mendasar. Padahal ini udah level pengambil kebijakan loh. Ya. Kata Cak Imin tuh level solusi, level pengambil kebijakan. Ya. Ini levelnya, nih gua tuh wawasannya luas gitu kan. Sudah tidak di situ lagi seharusnya. Levelnya di ketua kelas SD gitu. Ya. Nih saya tahu loh ini, dan kadang dua kandidat yang dua itu kebawa juga gitu. Saya sih agak rada kecewa Agak juga. Dan itu yang saya takutkan semalam terjadi, Pak Mahfud kepancing emosinya gitu Ya. kan. Ya, akhirnya backfire. Jadi relawan itu bilang kalau nggak bisa jawab jangan ngeles gitu. Karena mereka acuannya adalah menang, Ya. memukul lawan, bukan mengedukasi masyarakat yang mana yang baik. Nah, itu yang saya sayangkan karena para panelis itu tidak berperan di situ. Moderator juga di situ tidak ada moderator, tidak berperan bagaimana mengarahkan debat itu lebih berkualitas. Panelis profesor kan cuma mengambil itu saja. Nah, itu memang saya kecewa di situ karena jadi ngelantur, jadi ngawur gitu kan. Ngawur banget. Jadi kadang ke bawah ini tidak ada yang tidak ada yang menengahi, meluruskan kembali ke Moderator jalurnya. tidak
tidak mampu berfungsi memoderasi debat ini. Ya gitu. jadi ya geus kadi itu ya. Tapi Gampangkeun deui. tapi kalau melihat keputusan Pak Mahfud kemarin untuk tidak menjawab itu, saya sangat setuju sekali. Betul. Ya, sangat setuju Ya, sekali Teh sebetulnya. Bukan karena dia tidak Memang. mengerti dengan hal itu. Tapi kalau ditanyakan balik ke Gibran, kamu tahu nggak apa yang kamu tanyakan? Memang udah bukan levelnya Dia tidak ya. mengerti dan proses debat itu harusnya apalagi di level akademisi. Enggak bahwasanya- level memang, bukan level Pak Mahfud memang. Lihat ini levelnya bukan tidak level lagi, beda level ini. Beda level. Jauh pisan eta levelna. Saya sering ngikutin Dijawab oge da mal nyambung. ngikutin seminar gitu kan. Apalagi saya Orang jadi emosi pernah ieu nya. pernah satu kali aku ya mungkin ya sampai beberapa semester megang mata kuliah seminar gitu kan ya. Terus seminar kelas kita adakan, debat kita adakan bukan untuk pertanyaan lu tidak bisa dijawab. Tapi bagaimana si mereka ini mampu mengartikulasikan baik yang dipresentasikan maupun yang ditanyakan gitu loh. Itu kan penting Itu sebenarnya. yang paling penting. Jadi sekarang tuh antara anak yang kritis sama anak nu nyinyir jeung tengil teh ya tabi Baur. Enggak, iya, jadi nggak jelas. kritis tengil itu jadi nggak jelas. Nah itu yang bahaya buat saya. Sebetulnya memang ada pembatasnya. Pembatasnya itu adab dan etika. Itu kan Betul. Makanya itu kan saya baca tuh tweetnya salah seorang yang dulu terkenal lah ya, tokoh muda lah dari partai muda dulu, Oke. yang sekarang sudah keluar dan terakhir katanya kan mendukung Pak Ganjar gitu. Ya. Dia tuh bangga sekali dengan perilaku seperti tadi malam dan dia anggap itu kekritisan. Oke, satu hal kritis boleh. Kritis itu kan ditunjukkan dengan apa yang kamu miliki dari pemikiranmu dan bagaimana mengartikulasikannya supaya lawan debat bahkan masyarakat tahu emang gua hebat, gitu kan? Ya. Itu bukan dengan cara menjatuhkan. Kalau yang seperti itu, makanya Pak Mahfud juga kemarin kan bilang, saya tidak akan mengajukan pertanyaan yang menjebak. Ya. Kan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sebenarnya nggak berbut. Kalau saya mau tanya ya, Pak Mahfud, sekarang greenflation itu menjadi satu masalah yang besar bagi negara kita. Ketika begini, begini, bagaimana cara Bapak? Jadi dikasih dulu wawasannya, ini wawasan gue nih, ini pengetahuan umumnya, ya kan? Baru setelah itu, lu mau ngapain? Ya. Atau dia terangkan dulu, greenflation ini begini. Iya. Gitu. Cukuplah setengah menit gitu. Greenflation itu begini, kondisinya sekarang seperti ini. Coba kira-kira apa? Caimin, Pak Mahfud tentang greenflation itu gitu. Ini kan enggak greenflation seolah-olah dia semua orang udah tahu Ya. terus seolah-olah dia bangga dengan istilah-istilah yang ini. Jadi SG itu. Dan pola yang seperti itu yang dibilang sama Bang Alof sama Wak Jai tadi itu kan yang terjadi di dunia akademisian. Ya. Dunia Orang-orang yang pendidikan, berpikir ya. dengan baik. Iya. Gue curiga nih, apakah dia nggak pernah mengikuti hal seperti ini? Balik lagi. Tidak ada dialektika. Enggak ada dialektika. Dialektika berpikir, Apalagi- dialektika. Ya kalau mahasiswa udah biasa lah berdialektika. Apalagi dia harus Punya dasar berpikir. harus menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Aku melihat kemarin tuh ini orang ini tuna adab gitu ya atau gimana gitu loh. Jadi pagi tadi aku dapat WhatsApp dari Om Andi ya. Ya. Om Andi tuh liatin, Kang ini lihat New Zealand anak kecil mainin gamelan gitu loh. Gamelan selesai, aku bilang, Om Andi musik itu memiliki potensi untuk membuat kehalusan budi, aku bilang. Sehingga orang itu bisa memandang dengan rasanya dan empatinya gitu. Itu potensi dari musik, aku bilang. Seni pada umumnya begitu. Gibran itu orang yang nggak musikal gitu. Gak halus. Ya. Dia tidak punya kehalusan Nggak punya budi jiwa gitu. seni ya? Nggak musikal sama sekali mungkin. Nggak musikal itu bukan Bisa musik. bisa musik bukan, tapi bagaimana dia bisa mencerap hal-hal yang sensitif gitu, sensibilitasnya harus dipakai gitu loh. Jadi ya itulah saya bilang ya itu tuna adab itu gitu loh jadi hasilnya. Dan kalau kita tarik lagi persoalan adab dan etika, pertama kali kita belajarnya di mana? Di rumah dong. Di rumah. Keluarga. Dan itu kan jadi sebuah pertanyaan akhirnya bagi orang-orang. Apakah ini Pola asuh. Atau emang kebiasaan di dalam keluarga itu sehingga adab dan etika bukan menjadi sesuatu yang sifatnya harus dan penting, akan jadi persoalan. Dan itu kan tergambar dari apa yang terjadi juga. Betul. Etika
dalam memerintah, etika dalam Ya nanti akan berkuasa akan gitu kan. berimbas pada Ya. hal-hal yang seperti itu gitu. Ya. Itu yang kita takutkan Berarti Kang sebetulnya. Jae, kalau saya ngelihat komentar-komentar pendukung Gibran bahwa Gibran itu hebat, Gibran itu pintar, profesor aja kalah, itu orang-orang jenis apa ya? Menurut aku ya itu juga. Apa imbas dari edukasi selama ini? Ya mereka yang muda-muda termakan, Termasuk yang tua tuh ngomong yang Gibran muda hebat. termakan glorifikasi apa namanya Ada generasi mereka yang maju. generasi mereka yang maju diglorifikasi terus Orang tua diglorifikasi. padahal mereka sama-sama tidak memiliki adab itu. Jadi ceritanya gini, waktu kecil aku tuh selalu makan bersama sama orang tua. Ketika aku mulutnya berbunyi atau sendoknya berbunyi selalu bilang, mana itu juga si Brino sih ada harna. Gitu kan. Oke. Berarti asu itu benar gitu. Asu itu. Berarti aku disamakan dengan gogok gitu loh. Ya. Kalau aku berbunyi. Itu kan betul dari tadi bahwa kita mulai dari keluarga. Ya. Ini juga seperti itu. Mereka terus mencerap hal-hal seperti itu, mereka tutupi, mereka kelabui, Meniadakan ya. meniadakan. Meniadakan peran-peran pendidikan keluarga, meniadakan peran-peran pendidikan lingkungan. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka mau saat ini. Berarti cermin dari satu potret pendidikan kita, ya. bahwa saya tidak pernah menyalahkan pendukung itu kalau Gibran hebat, tapi ini sebuah cermin bahwa pendidikan di kita sudah gagal gitu. Kalau menurut aku lihat, karena yang begini disahkan gitu kan, ya. kegagalan sebuah pendidikan dan ya itulah. Termasuk politisi-politisi yang mendukungnya menurut Ya, aku. itu yang aku bilang tadi. Parah itu. Tokoh-tokoh loh. Tokoh-tokoh menyatakan bahwasanya wah debat kemarin bagus, paslonnya bagus. ini Coba- Gibran coba pintar. Kita lihat di TV tadi. Kita lihat, aku lihat sekali. Ada dari PKB Maman itu loh. Ngomongnya, waduh. Terus ada yang dari Golkar, ada yang dari PAN. Ya. Ya mereka tuh apa sih sebenarnya? Ya itu maksudnya tuh ini demi kepentingan apa sih? Ini kita bicara di ranah manapun orang bisa lihat. Ini etis atau tidak nih kalau kita bicara seperti itu ya. Berperilaku seperti ini dalam wacana debat presiden atau wakil presiden. Ya. Sekelas ya. Ya, Ya. itu kan kembali lagi itu seperti tadi yang disinggung ya. Empati adalah cara kita bersikap jika kita ada di situ. Ya. Kalau orang dari Babakan Ciamis itu kan bilangnya standing in his shoe. Ya, Lu pakai sepatu dia, baru lu bisa ngomong. ya. Sekarang pertanyaannya, apabila kemarin orang-orang tersebut bukan sedang mendukung 02, Apakah misalnya ke 01 apa 03, apakah mereka konsisten bicara seperti itu? Jika ya kan, berarti memang itulah value yang mereka anut. Ya. Iya. Nilai-nilai yang selama ini mereka Ini satu hal yang menurut saya itu perlu kita pertanyakan. Memang kita punya kepentingan, kita punya kesetiaan, ya kan? Tapi kesetiaan itu kan kita bukan pada orang. Ya. ada ukuran nilai. Kita punya nilai. Nah, tadi lagi kembali pertanyaannya, jika anakmu memperlakukanmu seperti itu, apakah kau bangga? Itu aja lah. Iya, betul. Selesai. Ya. Jadi nggak usah panjang lebar. Kalau dari sisi materi kemarin, di satu sisi ini juga aneh menurut saya. Di satu sisi mau genjot namanya biodiesel lah, bioetanol lah segala macam. Macam-macam lah. Yang notabene itu ngambil dari produk-produk ini kan, dari lingkungan ya. Ya. Jagung jadi ini, ketela jadi ini segala rupa gitu. Itu yang dikritik oleh green inflation. Iya. Iya. Bahwa nanti akibatnya bahan pangan kita jadi mahal. Iya. Menyangkut ketahanan pangan. Karena kan Green mestinya inflation kita tuh. punya minyak goreng dari kelapa sawit, Iya. dijadiin bahan bakar. Akhirnya gua nggak punya minyak goreng. Betul. Iya. Minyak goreng akhirnya jadi mahal. Iya. Itu kan nggak dijelasin sama Gibran Ketahanan tadi pangan. malam. Nah, Ya kan? Dia Ngerti nggak green inflation tuh Iya. hubungannya sama ketahanan Iya, pangan gitu. itu nggak dijelaskan kan. Jadi tadi malam tuh saya tidak mendapatkan gambaran bahwa yang disebut greenflation adalah itu. Ya, Akibat ketahanan kita mau pangan. konsentrasi kepada ekonomi hijau, justru kita itu terganggu di sektor pangan terutama gitu kan. Itu nggak terjelaskan. Sementara beliau itu Pak Gibran, sopannya saya ya, punya adab saya mah. Pak Gibran itu bilang mau genjot ini, tapi di sisi lain Tidak ngomongin diperhatikan. greenflation. Dan itu juga bertolak belakang sama konsep hilirisasi dia. Hanya ini tuh Hilirisasi banyak kan kontradiksi. merusak juga sebenarnya dalam bidang-bidang tertentu gitu kan. Kayaknya satu kali mesti kita ajak podcast dia di sini. Kayak greenflation itu dihilirisasi itu. Gua berharap
Oh, untuk dirusak oleh debat hilirisasi. masih ada debat satu. Satu lagi. Tinggal capres. Hilirisasi ini perlu emang harus dibahas betul nih. Iya. Maksudnya hilirisasi. Biar paham masyarakatnya dah. Itu yang kemarin ceritanya kelihatan. Asa jadi bodoh orang teh ya. Pak Gibran ini menembak Cak Imin kan, yang dibilang bahwa kelompok pendukung 01 menolak apa omongannya tuh apa sulfat lah gitu loh. Bukan titanium ferrum. Itulah IF. Ya kan? Oh, iya. Dengan singkatannya. Ya. Ya kan? Kenapa sih nggak dia bilang nikel? Cak Imin nggak akan mengalami kebingungan. Dan itu juga salah. Nah, Aneh. Coba Soal tanya. ngomong Tesla bahasa juga. Latin itu loh. Setelah dia bilang ini kan udah ditinggalkan. Cek orang Sunda mah biasa we biasa gitu ya. Jangan suka sok-sok. Ternyata kan nikel ini karena kemarin kita geber gitu ya, itu kan sebenarnya ada kritik atau apa semacam peringatan lah dari Tom Lembong, ya kan? Kalau kita genjot nikel, pasar akan terbanjiri dengan nikel, Ya. turun. harga turun, Iya emang. nggak akan dapat keuntungan atau margin yang added value yang kita harapkan gitu loh. Akibatnya apa dengan kayak begitu? Itu kan kayak Cina dan segala macam udah pindah. Ya. Mereka nggak lagi pakai nikel. Sementara kita udah genjot bikin smelter segala macam. Nah ini kan berarti semua perlu kehati-hatian. Iya. Nah ini yang menurut saya jangan segala sesuatu omongannya hilirisasi. Ya aku lihat itu loh, apa namanya ada Tentangan semua ada lah sama mobil hilirisasi itu. yang apa namanya tidak pakai fosil juga tidak pakai baterai gitu loh. Ya pakai energi tapi energinya udah bukan fosil dan baterai lagi. Aku bilang Energi modal. terbarukan maksudnya. Ya, tapi kan kalau sekarang kan semua energi listrik pakai baterai. Baterai itu nikel. Kita paling banyak nikel. Pas kemarin aku lihat ada yang baru nih, produk baru tanpa menggunakan itu semua gitu. Baterainya tidak menggunakan nikel. Ya. Aku bilang modar loh, aku bilang kalau ngomongin soal itu. Dan dia ketika ditanya hal-hal yang harusnya bisa dia jawab dengan benar ya, kayak pertanyaan Pak Mahfud kan jelas. Ketika kemarin debat tahun lalu Pak Jokowi itu menanyakan berjanji menanyakan ini ke Pak Jokowi bahwasanya tidak akan ada impor pangan, tidak akan ada impor-impor yang kan apa segala macam. Kita akan mencoba untuk swasembada dan itu ternyata tidak terjadi. Gimana menurut pendapat lu? Gak ada satupun yang dia jawab. Nggak Betul. ada. Kemana weh jawabnya? Mana weh? Ya kan? Hilirisasi. Hilirisasi kembali. Terus kok Bapak marah ya? Kayak sepertinya Pak Mahfud marah ya sama saya ketika saya tanya istilah-istilah yang sulit. Tengil banget ya. Seolah-olah dia bangga gitu dengan apa namanya yang Istilah. banyak Punya istilah. banyak. Waduh. Punya definisi gitu kan. Yang Definisi mungkin nggak punya Bu, punya istilahnya aja. istilahnya ya definisinya nggak ngerti. Lebih parah. Konsepnya nggak Lebih punya. parah. Aku yang paling kecewa itu soal masyarakat adat itu. Wah, asu itu bener. Aku nggak bisa tolerir ya. Memang Datanya juga salah itu. datanya salah. 15 juta. Jadi bukan cuman apa namanya oke lah perhutanan sosial. Pada ujung-ujungnya masyarakat adat dikasih sertifikat gitu loh. Mereka mah nggak butuh sertifikat, masyarakat Nggak adatnya butuh. udah jelas gitu. Punya hak ulayat. Punya hak ulayat. Ya. Ujung-ujungnya nanti sertifikat itu tuh diambil, lantas di apa namanya dipakailah sama pengusaha, Nah, sikatlah hutan itu. disikat hutan itu gitu. Kan itu hanya untuk melegalisasi gitu loh. Iya. Jadi kan itu ketololan berikutnya yang akan dilakukan oleh rejim gitu loh. Ya, ya. Nah, jadi mana hak masyarakat adat itu gitu? Nggak ada. Ya. Padahal hutan milik masyarakat adat itu aku berkali-kali ngomong bahwa hutan bagi masyarakat adat adalah tempat pendidikan. Itu adalah mall. Mereka bisa mendapatkan baju, bisa mendapatkan pangan di situ, bisa mendapatkan obat-obatan gitu. Ya. Hidupnya di sana. Hidupnya di sana gitu. Terus kita merasa sebagai orang kota harus dibuat Puskesmas. puskesmas. Nggak perlu Nggak puskesmas. perlu. Mereka patah tulang bisa mengobati dirinya sendiri. Nggak perlu dibawa ke mana? Halmahera umpamanya kalau di Bandung. Terus ditanyain permasalahan food estate. Kemana-mana deh kan. Ya. Jadi sebetulnya dia tuh mengerti nggak sih dengan Ya itu. Jadi apa? dengan apa yang dia obrolkan, Apa yang dia apa omongin tuh seharusnya. nggak ada dasar. Dan dia tahu nggak kapasitas sebagai wakil presiden itu punya konsekuensi Ya. yang tinggi, Betul. ya kan? Betul. Tidak hanya permasalahan dia bisa menang debat, Ya.
Tapi apa isi dari sini? Apalagi ini yang membangku jabatan Iya. 5 tahun ke depan. Yang lebih dungu nanti yang kita. yang lebih dungu yang memilih dia gitu. Saya tuh berharap padahal ya waktu membahas masyarakat adat, food estate, ketahanan pangan, udah 2 aja sebenarnya. Maritim dan agraris. Ya. Udah berbasic 2 di situ, udah selesai gitu. Selesaikan itu semuanya gitu. Selesaikan. Jadi food estate itu nggak bisa diteruskan karena berbasis industri. Kita tuh agraris. Di tiap daerah tuh beda-beda. Kultur menanamnya, kultur panennya, Betul. kultur menghadapi perubahan iklim. Sebenarnya kan perubahan iklim udah terjadi lama, 20 tahun yang lalu. Tapi masyarakat adat bertahan dengan perubahan iklim. Artinya apa? Dia mempunyai lokal genius. Ya mempunyai pengetahuan lokal yang kita pun tidak tahu. Nah itu yang harus kita masukkan ke undang-undang, termasuk tanah ulayat, Betul. termasuk bagaimana mereka dilindungi dengan biarkan saja mereka jangan sok-sok sertifikat, sok-sok apa gitu. Jadi ketika ada jalan tol melewati tanah adat itu udah nggak boleh. Betul. Sekarang kan jalan tol melewati tanah masyarakat adat jadi konflik. Di pengadilan kalah lah Ya itu mereka melakukan sertifikasi itu untuk supaya mereka melegalkan Dan bisa kelakuan dijual. mereka gitu loh. Itu Padahal dengan begitu telah menghilangkan pengetahuan lokal komunal yang dimiliki oleh mereka gitu. masyarakat Itu adat itu bahaya tidak sih. pernah tersentuh oleh krisis global. Ya. Karena dia sudah memiliki ketahanan pangan Ingat sendiri. nggak tahun 2015 waktu zaman SBY presidennya itu loh. 2000 berapa waktu semua dunia krisis pangan gitu. Ya, iya pernah. Tiba-tiba Cipta Gelar surplus. Panen. Panen dong dan Anjir, dia bertahan Edun. sampai 2 tahun Edan. punya itu. Kenapa Luhut itu nggak belajar dari Nggak situ? belajar dari situ. Kenapa Wowo itu nggak belajar dari situ gitu loh? Ya, sebetulnya semangat untuk food estate ini oke lah. Oke, Maksudnya untuk oke. ketahanan pangan, untuk swasembada pangan dan segala macamnya. Tapi yang permasalahan di kita ini kan cara melakukannya kan. Betul. Industrialisasi. Regulasinya seperti apa? Apa yang dikorbankan untuk itu? Permasalahan AMDALnya cocok nggak? Di mana ditaruhnya? Pengetahuan lokal Masuk setempat akal nggak kita bagaimana? gini? Ini permasalahan lingkungan seperti apa? Kan itu permasalahannya. Nah, kemarin kan dibilang food estate itu nggak gagal. Enggak. Dia kan memberi contoh di tempat lain. Ya kan ada yang di Sumatera Utara, yang di mana yang notabene dipegang oleh Departemen Pertanian ataupun kepala daerah setempat. Iya. Nah, bagaimana cara mereka mengerjakan itu? Kan kemarin dikritisi masalah itu kan. Bagaimana pelibatan masyarakat lokal di situ? Jadi jangan sampai ini lahan ngomongnya kan memang ini milik negara oleh sementara. Terus main sikat-sikat aja. Sementara orang tadi ya masyarakat hidupnya dari situ. Iya. Dan mereka terus mau diapain? Terlibat di dalam korporasi food estate pun tidak. Diberi tempat atau lapangan pekerjaan pun tidak. Tidak. Ini jadi omongan yang kemarin dikatakan oleh beliau itu dia Berhasilnya agak dari terbalik. mana? Banyak Terbalik dia ngomongnya. banyak kontradiktif. Leave no one behind. Kan? Ada kan biasanya left no hand, no one left No one behind. left. Nah, itu kan dipakai juga oleh Pak Ganjar ya. Ya. Kamu tidak boleh meninggalkan seorang pun. Betul. Ya kan? Tapi sekarang bukan malah ninggalin, digeser. Geser. disikat. Ya. Ya kan? Yang di situ lo, sana lo sana Iya. lo gitu. Karena ini tanah negara. Ini tanah negara. Berapa juta hektar sih Bang? Rencananya waktu itu berapa ya? Baru kepake 600 kalau nggak salah. 600 juta. Bukan 600.000. 600 ribu hektar. Baru. Ntar, aku nanya. curan-curan Kan nih. itu hutan kan? Kayunya kemana? Nah itu dia. Kayunya kemana? Duit siapa? Duitnya kemana? Kayunya kan dianggap sampah karena dibersihkan. Dibersihkan lahan kan, land clearing. Sedap Bukan ya. lahan gambut bukan. Sedap. Karakter Kalimantan tuh kan gambut. ya. Iya, tapi kan itu Singkong hutan. jadi jagung kan habis itu. Terus Habis itu singkong jadi jagung dipaksakan kan. Kan? Ini hal seperti ini bahkan pernah saya dengar AMDALnya belum jadi, udah dibersihin. Iya. Ini kan artinya apa? Pelibatan, jangankan pelibatan masyarakat, pelibatan instansi-instansi atau komponen Ya. yang bisa memikirkan tentang dampak dan segala macam, itu aja tidak terjadi. Begitu gagal, lalu tidak dicarikan solusinya. Solusinya kan nanam jagung di dalam polybag. Lalu yang ditampilkan adalah food estate di tempat lain yang berhasil, Ya. yang notabene tidak segede food estate yang singgung itu ya, singkong jagung. Singkong jagung. Nah, itu kan enggak itu. Jadi jangan menutupi kesalahan, ya kan, dengan sesuatu yang sebenarnya tidak cukup berarti untuk menunjukkan kita sudah mampu melakukannya. Betul. Nah, jadi kalau kembali ke esensi,
debat ya kemarin tuh konten gitu. Nggak gitu menarik saya tuh. Iya. Aku sih kecewa terus terang. Iya, kecil. Oh, Sangat-sangat. nggak ada permasalahan yang rampung di situ. Ya. Nggak ada juga ide sesuatu yang wow. Yang kalau kita dengar baik dari ketiganya Saya ya. nanya Baik gini, dari ketiganya. Ketiganya ya, nggak ada yang nanya kita- gini, jawaban teh teu tuntas gitu. Itu naon sih? Malahan sebelum ini selesai dia ngomong apa gitu si Gibran ini ngomong apa. Padahal satu masalah juga apa penjelasannya harus cukup lama. Ada satu dong. masalah yang selesai. Apa tuh? Bagaimana cara menyelesaikan tambang-tambang Ilegal. ilegal? Cabut AMDAL. Cabut aja izinnya. Cabut aja izinnya. Mana karena Tar dulu. ilegal. Beliau itu berarti tidak mengerti apa yang disebut dengan Ilegal. ilegal. Ilegal dan ilegal. Kalau punya izin, katanya iupnya dicabut kan, izin usaha pertambangan. Kalau punya izin berarti legal. Yang lu mau cabut dari tambang ilegal apanya? Itu kan dasar-dasar mungkin tidak ada kosakata itu dalam kamusnya dia. Itu dia. Dalam- Legal dan legal itu jadi sama sehingga semua tidak dia udah menghafal nggak tahu keluarnya pertanyaan itu nggak ada di hafalannya. Kalau masalah apa kayak yang gitu mau gampang dicabut jawabannya. ada. Ya, apa yang mau aja, dicabut? kawan. Orang nggak pernah dikasih izin tuh apa yang mau cabut? Aduh. Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi satu secara konten tidak cukup menarik yang membuat kita ada sesuatu yang baru Sesuatu nih yang dari ketiga diperdebatkan. paslon gitu kan. Nggak muncul. Nah, mungkin siapa? Paslon Cawapres 02 ini menganut prinsip apa sepak bola ya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena Ya. kemarin mereka menangis. Kalau nggak tinju Catenaccio. Nasio bertahan itu. bertahan. Ini pertahanan terbaik Grendel. adalah bertahan. kayaknya tinju dia harus nonjok dulu nonjok Nah, jatuh. yang celakanya meskipun lebih senior ya, baik Pak Mahfud maupun Cak Imin, itu terbawa arus. Ya. Iya itu saya Ira ke bawah irama. pancing sedikit lah. Enggak juga terbawa arus. Maksudnya aku sangat respect terhadap Cak Imin dan Pak Mahfud ya, semalam ya. Cak Imin mencoba untuk mengajarkan bahwasanya Debat itu tujuannya mulia. Benar. itu tujuannya mulia. Ini etis yang kita bahas di sini ada Solusi, polisi dan kebijakan. kebijakan. Nah, Terus Pak Mahfud juga udah mengingatkan juga dalam forum debat yang seperti ini yang sifatnya akademis dan segala macam tidak ada pertanyaan yang tidak jelas. Jadi kita bukan main tebak-tebakan ini. Iya. Dan dikasih pelajaran bahwasanya lu nggak mutu lu, pertanyaan lu nggak perlu gua jawab. Iya. Persoalannya bukan ke pertanyaannya tapi ke orangnya. Lu nggak mutu dan bertanya seperti ini. Jadi sesungguhnya Gibran ini mengacaukan semua irama gitu. nah, Jadi kalau apa namanya kita main ensemble nih gitu, Ya. ensemble apapun lah, mau gamelan mau ensemble orkes gitu. Orang yang ini sudah iramanya udah benar gitu kan 3/4 tiba-tiba iya 6/8 sorangan gitu kan jadi Aisyah teh rek mana goblok. Pentingnya di situ ada moderator kan. Nah, Ya. lagi-lagi moderator dan pemimpin orkestra tuh dan penting. KPU ini tolol menurut aku. Iya. Dia Profesor cuman ngambilin itu. dia tidak menempatkan posisi para pakar itu sebagaimana layak dan fungsinya gitu loh. Tuh. Ya jadi cukuplah ada pakar jadi Jadi, seolah-olah Nah, ini jadi bermutu gitu. ya agak sedih juga. Ngawur Ketika aja gitu kan. Pakar-pakar itu tugasnya pada saat debatnya, itu nomor cuman ngambil pertanyaan. nomor doang, Ya. ngambil nomor doang dan dibacakan oleh orang. Justru lain. harus mengarahkan si debat itu Dan- tetap sehat. Ya, dan moderator cuman bilang ya dan tidak dan diam. Ya. Ya, agak enggak sebenarnya kan moderatornya memoderasi ya. Iya. Jadi perdebatan yang melenceng bisa dia Iya, kembalikan. diluruskan ya. kembali. lagi. Sesuatu yang moderasi tujuannya. Iya. Yang saya khawatir moderator ini yang kemarin dipakai di KPU itu sebenarnya tidak ngerti juga persoalan. Bagaimana memoderasi gitu loh. Iya. Mengarahkan Karena si moderasi pertanyaan, gitu. mengarahkan Jadi sebenarnya alur. tidak lebih dari MC. Iya. MC, iya. ya mungkin enggak juga, Kang. Kalau Bang, karena kita tahu nih orang-orang yang kemarin itu ya orang-orang yang biasa memoderasi juga. Mungkin aturan yang dibuat itu sehingga membuat moderatornya juga merasa terkekang. Mungkin mereka juga tidak nyaman dengan apa yang mereka aturan yang lakukan. dibuat. Atau mungkin job desk-nya memang nggak dibikin. Ya, atau Enggak, iya mungkin enggak ada gitu. job desk-nya. Ya. Jadi nggak bisa ini cuman paling kemarin mengingatkan. Coba kalau ada terminologi dijelaskan dulu. Hanya begitu aja. Terus ya jangan ribut. Jadi kalau cuman kayak cuman wasit apa namanya? Wasit bulu tangkis tingkat kampung gitu kan yang Kan alasan out. kita kemarin ngobrol lah sama mantan ketua KPU bahwa memang KPU merasa kesulitan
jika panelis yang profesor itu menjadi moderator atau panelis yang bicara karena mereka tuh kaku alasannya. Tapi banyak sih akademisi fun dan Ya. tegas dan bisa mengarahkan ada pasti. Itu bukan alasan buat saya. Ya. Karena ini udah ngawur, udah kengawuran ini tuh tidak ada yang wasit lah cek orang mahnya. Maaf ini pertanyaannya coba mengarah pada yang ditanyakan apa gitu kan. Jadi ngacapruk we jadi nasi. Jadi mereka gitu memang kan. membangun Pak Gibran teh. membangun kengawuran yang konsisten gitu ya. Betul, konsisten, ngawurnya jadi konsisten. Nah, terus itulah yang kemudian diawur-awur juga sama Iya. 02 gitu loh. Dan starting debat aja dia udah melakukan kesalahan kan. Dia berada di depan mimbar. meninggalkan podium. Itu pun moderator nggak menegur. Iya. Gak menegur. Tata etika. Dan setelah itu baru ya bagi aku pribadi sih untuk kelas debat nasional ya, debat untuk pemilihan orang tertinggi, Pemimpin lah ya. tertinggi di negara kita itu kualitasnya jadi seperti itu. Rendah. Jadi Nah, receh. ditambah dengan ada kualitas orang yang duduk di situ tuh seperti itu juga. Iya. Yang tidak mengerti tentang tata etika, adab dalam berdebat itu harus seperti apa. Sangat Jadi kayaknya yang profesor-profesor yang pinter-pinter itu kayaknya lain eta itu nggak bisa ngomong. Itu loh harusnya begini harusnya. Tak pasti kan kita aja gemes. Kita aja harusnya gemes yang ke sini arahnya bukan ke situ. Maksud pertanyaan Pak Mahfud tuh begini gitu kan. Nggak ada yang mengarahkan. Aku ngelihatnya jadi kayak petinju amatir lawan petinju profesional gitu. Jadi wah petinju amatir kan gayanya Loba gaya gitu kan. Itu ditinggang jebret labuh gitu. Kelepek kita juga hayam mereka gitu. Anu amatir loba gaya biasanya. Yang amatir itu bukan amatir lah, orang yang nggak bisa tinju malah membahayakan kita loh. Kita nggak tahu polanya. Oh iya, Tahu telinga ditonjok. dia enggak rasa sporadis saja ya. Iya sporadis karena enggak tahu Nggak tahu rulesnya. Pokoknya. Ya. Telinga ditonjok kan bisa pingsan. Bisa digigit juga telinga kita. Kayak Mike Tapi Tyson. kalau orangnya baik, ya, Ya, orangnya- dia belum pernah berlatih, tapi dia baca aturannya kan dia tahu. Tahu. Harusnya dia hati-hati. Ini permasalahan kan, apakah dia nggak baca aturannya atau Atau nggak tahu malu. Atau memang di drive untuk tidak tahu malu. tidak tahu malu, tidak tahu udahlah nggak usah ikut aturan, lu tembak-tembak dan asal ini aja, toh mereka nanti juga Kalau mereka nggak bisa jawab, kamu menang, gitu. tenang setelah ini lu akan tetap bagus karena akan ada backup di belakang lu melalui media sosial bahwasanya kamu paling keren. Paling Iya. keren, paling Lalu itu kan pintar. ditutupi dengan seolah-olah begini, oh itu kan anak muda, ekspresif segala macam. Gak gitu juga kali Ah, ya. tapi terus kan lihat aja setelah mereka debat, bukannya Gibran tuh salam sampai munduk-munduk kepada loh. Ini gimmick-gimmick seperti ini Ya, tolonglah kita nggak usah betul itu loh. aku sepakat. kita juga nggak Jangan- mau berlebihan ya jangan- melihat iya. hal yang itu. Gak usah cium tangan juga. Iya, gimmick-gimmick itu positif lah, maksudnya tuh untuk memenangkan sesuatu tuh jangan tipu masyarakat. Iya. Ya, jangan sesuatu yang harusnya begini diperlihatkan seperti ini. Iya. Yang harusnya begini apa adanya aja. Kita butuh pemimpin yang apa adanya. Iya. Bukan munafik istilahnya gitu, yang menampilkan sesuatu yang bukan karakternya sendiri gitu. Iya. Ya jangan sampai lah. Ya, makanya ini saya jadi ingat nih apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Oke. Ini menarik nih. Mualaf nih, Kali mualaf. berdebat dengan kelompok intelektual, Ya. aku selalu menang. Tetapi anehnya kalau berdebat dengan orang bodoh, Aku selalu kalah tanpa daya. Berarti emang tong di layanan. Ini persis seperti yang Ya dikatakan benar oleh, Pak Mahfud. oleh Mark Twain ini, never argue with stupid people. Jadi jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Mereka akan menarikmu ke levelnya dan menghajarmu habis-habisan dengan pengalaman mereka. Mereka udah berpengalaman di kebodohan. Ya kalau petinju mah langsung Dan ya, tonjok telinga. harusnya aku takutnya ini sebuah settingan gitu loh. Emang dibuat jadi seperti ini. Jadi receh. Dan semoga tidak lah. Ya. Ya. Saya tuh cuman nggak kebayang ya, kan beliau itu sebagai nanti ya, kan posisi yang hendak dia kejar ada sebagai wakil presiden. Ya. Dia nanti akan bertemu dengan banyak pihak yang lebih kompeten, Ya. di mana tidak ada persiapan untuk menghadapi dan bukan dia yang mengajukan pertanyaan. Katakanlah ketemu sama DPR, Ya. DPR yang akan menghajar dia kan, ketemu nanti dengan orang asing, masa dia begini-begini Ya. sama orang asing kan. Jadi menurut saya seperti tadi saya sampaikan di awal, ini mendegradasi
posisi wakil presiden. Ya, mendegradasi juga pencapaian-pencapaian udah dilakukan oleh para pendahulu. Oleh bapaknya juga. Mendegradasi pemikiran Hatta. Ya. Mendegradasi pemikiran Syahrir. Ya. Terus Ma'ruf Amin gitu loh. Yusuf Kala. Waduh, ini ada sustainable stupidity yang dilakukan gitu sama dia tuh gitu menurut aku. Meskipun pernah dibilang dia apa? Syahrir muda. Astaga. Oh enggak, yang lucu ini ada yang mengatakan ini ibarat Tan Malaka loh umur 3 gitu. Gua bilang, tapi Tan Malaka enggak jual martabak dong. Kalau ini kan jadi Tan Martabak gitu loh. Kan kalau ketakutan aku ini jadi prototipe bagi milenial dan Gen Z. Kan, Bahwa berbuat kurang ajar seperti itu. Bisa aja. It's okay, boleh kok. Jadi ini biasa kok si itu melakukan itu kok. Nah itu kan Role model. Jadi role model. Dan ya mau dibawa kemana negara kita ini selanjutnya oleh mereka kan. Nah, kalau ngomong-ngomong Tan Malaka mah ya. Kan kalau cawapres kita ini mah martabak markobar. Iya. Ya kan? Yang sekarang teh nggak ada kabar beritanya lagi nih. Betul. Tan Malaka teh Madilog. Oh iya Madilog. Yang sampai sekarang Pemikiran ya. pemikirannya yang Dialektika. M-nya sih sama. M-nya sama. Yang ini Madilog, yang ini martabak. Gitu. Yang ini Tan Malaka, ini Tan Martabak. Gitu. Tapi dari hari kemarin ada yang menarik buat saya. Ya. Gaya seperti Mas Gibran ini, Ya. itu kan dulu pernah Pak Jokowi ketika Kaisang menikah, itu dipesan, lu jangan selengean lagi deh, kan udah nikah. Ya. Ini gaya ini yang oleh kita itu disebut gaya selengean. Suka-suka, nggak ada aturan, ya kan? Nah, kemarin itu ada juga kelompok selengean di Tegalega. Ya. Namanya slang. Iya. Dari kata selengean. Emang awalnya mereka selengean, suka-suka gitu kan. Tetapi inilah kita lihat bedanya. Jadi mereka itu tanpa harus dipesankan oleh Pak Jokowi, mereka udah mengubah selengean itu menjadi sebuah gaya hidup yang baik. Yang berkualitas. Berkualitas. Selengean yang beradab. Nah, makanya ini menurut saya terhadap orang yang lebih tua. itu. Nah, itu cara mereka ya kan memperlakukan orang yang lebih tua. Dan di situ kita lihat ada Bunda Yvette ya kan bagaimana mereka menghormati Bu Megawati juga. Itu sangat luar biasa. Ya selengean sebetulnya kan lahir dari cara berpikir ya. Ya. Ada kebebasan berpikir. Pemberontakan sebenarnya. Pemberontakan dalam pola berpikir. Ya. Tapi tidak dengan adab. Ya. Bukan bebas berpikir tapi bukan bebas Seliar-liarnya bukan gitu. Ya, tanpa itu aturan. dilanggar. Ada barrier gitu, Ya. ada Koridornya lah. tetap gitu. harus ditepati. Kalau saya jadi orang Solo saya sedih. Malu. Iya. Jawa tuh kan penuh Ya, nggak usah dengan jadi orang konsep. Solo. Gak usah jadi orang Solo lah. Orang Kita aja yang Indonesia. Indonesia lah yang apa Sedih lah. namanya punya tata krama, ada bagaimana kita menghormati gitu kan. Ya. Jangan bukan terhadap orang tua saja tapi terhadap teman sebaya juga gitu kan. Ya. Itu yang harus jangankan kepada manusia, kepada makhluk hidup aja kita harus menghormati gitu kan. Ada hak hidup yang mereka miliki gitu loh. Gitu Bang kira-kira nih. Makanya kalau kita nggak punya adab seperti itu, jangan heran kalau misalnya sesama anak muda yang masih muda itu bisa sampai menyiksa. Yang siapa itu kan? Yang orang pajak itu, anak orang pajak. Ya. Dan Ya. mereka tidak merasa itu sebagai Sebagai sebuah kesalahan. dosa. Keren aja tadi. Keren. Bahkan di videoin gitu. Nah, apakah itu yang mau kita tebarkan di mana-mana? Ini kan satu pertanyaan. Kalau kemarin kata-kata Pak Mahfud ada yang salah. Nah, cuman kan kita harus cari di mana. Ya. Ini harus kita kembali lagi deh. Dan harus kita perbaiki dan dimulai dari proses pemilihan Keluarga. pemimpin. Dan Dimulai dari keluarga, dan startingnya dari keluarga. dari rumah. Wah. Dan patron awal kita tuh ya pemimpin kita dong. Ya. Ya. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita lengkap loh. Hmm. Punya anak, punya istri. Dan kemarin kompak pisan. Kompak. Punya anak, punya istri, Nah, udah pernah di semua lembaga, ya kan? Udah secara pengalaman juga Paripurna lah. paripurna lah. Oke. Oke. Seru lah buat hari ini. Nah. Thank you semuanya. agak ini agak sedih. Mengharapkan sesuatu yang wow gitu kan. Lemes juga saya. Ya tapi apa boleh buat? Ya udah nggak selevel lah. Karena udah nggak selevel udah susah. Oke. Thank you semuanya. Apa kesimpulan harus kesimpulan? Tetap beradab ya. Iya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di podcast Bergama.